Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi pada hari yang sangat mulia ini. Kali ini kita akan membahas tentang diam. Bahasa agamanya adalah as-sumtu. As-sumtu hukmun, diam itu penuh dengan kebijaksanaan. Jadi para pemirsa BTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih gampang kita itu menahan diri untuk tidak makan daripada menahan diri untuk tidak bicara. Iya kan? Saya ingin tanya kepada para pemirsa, mana yang lebih berat? Menahan diri tidak makan atau menahan diri tidak bicara? Oke. Nah, kalau kita lebih banyak suka bicara, bisa nggak kita mengontrol pembicaraan kita? Lebih banyak kita mengontrol untuk berbicara yang baik atau bicara serampangan dan segala macam? Nah, bulan puasa Ramadan ini kami mengajak kepada kita semuanya, mari membiasakan mulut kita ini untuk penuh dengan hikmah. Kalau memang tidak terlalu penting untuk kita bicara, lebih baik kita diam. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamatnya, ya, katakanlah yang benar atau lebih baik diam. Jangan mengumbar perkataan yang tidak ada maknanya. Nanti mulutnya nggak berwibawa. Kalau kita lebih banyak pakai mulut ini berbohong, tidak mungkin bisa khusyuk dalam sholat. Apalagi kalau kita menggunakan mulut ini membicarakan aib saudara sendiri, hati kita itu makin keruh. Setiap kali kita berbohong, setiap itu bertambah titik-titik hitam di sini. Setiap kali kita membicarakan aib orang lain, semakin belepotan hati kita, nggak bisa melihat cahaya Tuhan. Semakin sering kita marah, murka kepada orang lain, maka semakin hitam hati kita. Lama-kelamaan tidak bisa kita mendapatkan pancaran ilahi. Kenapa hati kita sangat buram? Kenapa? Sering marah, sering membicarakan orang lain, sering bohong, ya, sering ngoceh tidak ada maknanya, sering ketawa terbahak-bahak. Ada hadis Nabi kan, barang siapa yang suka ketawa terbahak-bahak, dicabut berkah wajahnya. Nauzubillah min dzalik. Boleh tersenyum, tapi jangan ngakak sampai keluar air mata. Itu dosa loh. Ini perlu saya sampaikan, karena kan sekarang musim-musim lawakan kan. Seharusnya di tengah malam itu kita banyak menangis, kok kita banyak tertawa karena banyak suguhan-suguhan lawakan di tengah malam. Bagi saya itu nggak bagus tuh. Apakah kita nggak pernah punya dosa? Tengah malam pun juga dipakai untuk ngakak setengah mati. Kenapa nggak pakai nangis? Nabi pernah marah. Kalau Anda tahu apa yang saya tahu, pasti lebih banyak Anda menangis daripada ketawa seperti ini. Maka itu saya mengajak kepada para pemirsa dimanapun juga berada. Bulan Ramadan ini tahan mulutnya. Saya kira gitu. Jadi para pemirsa, saya ingatkan, separuh penghuni neraka itu disebabkan karena suka bohong, suka memfitnah, suka membicarakan aib saudaranya sendiri, sehingga amal kebajikan yang pernah kita lakukan itu seperti ember bocor. Maksudnya ember bocor apa? Nagih di malaikat nanti. Malaikat, pahala saya mana? Oh, kamu nggak ada lagi. Kenapa? Kamu bocor ketika Anda mendramatisasikan dirinya sebagai ahli sedekah. Lehernya panjang, Anda menikmati pujian orang. Oh, nggak ada lagi, kamu suka bohong, kamu pernah memfitnah orang. Akhirnya pahlamu malah justru diambil orang. Bangkrut kita kan. Maka itu saya minta bulan puasa Ramadan kali ini, mari kita menyadarkan diri kita, hati-hati mulut ini. Bisa menjadi ember bocor, bisa kempes semua pahala-pahala kita nanti di hari akhirat. Ingat pesan Nabi, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamatnya, bicara seperlunya atau lebih baik diam. Ya. Nggak ada untungnya kita memperpanjang pembicaraan. Itu nanti ada setannya yang mengganggu. 1000 kata yang kita katakan, itu berapa persen bohongnya?
Kadang-kadang kan kita terpancing, nggak enak sebuah obrolan itu tanpa ada bohongan, tanpa ada ria, tanpa ada ego di situ itu. Itu kan ngoleksi dosa itu. Maka itu pada bulan puasa kali ini, kalau memang tidak mau berhenti, cukup berhenti pada bulan puasanya saja atau di siang harinya saja. Insya Allah kalau ada lepas Ramadan nanti itu, kalau kita mampu mengendalikan mulut kita seterusnya, maka itu kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita tidak punya perubahan, sudah ditempa selama bulan Ramadan 1 bulan, tapi mulutnya tetap ngoceh terus, lancar aja memfitnah orang, lancar saja mengejek orang, lancar saja murka, tidak ada kesadaran kedewasaan mulutnya, maka itu tanda-tanda penghuni neraka itu. Kata Rasulullah, seandainya Anda tahu apa yang saya tahu, pasti lebih banyak Anda menangis daripada ngakak seperti itu. Ya, boleh tersenyum. Al-basyasyatu sunnatan, tersenyum simpul kepada orang itu sedekah. Tapi kalau sampai ketawa terbahak-bahak, itu dosa. Itu kata Rasulullah. Maka itu kalau habis dipakai mulut ini ketawa terbahak-bahak, istighfar 100 kali. Kalau ingin mewibawakan kembali mukanya, dicabut berkah wajah ini. Kalau kita pakai mata ini, bapak mulut ini ketawa terbahak-bahak. Ada orang pintar sekali ilmiah bicaranya, tapi nggak masuk di hati. Kenapa? Pasti orang itu nggak ada berkah wajahnya. Bulan suci Ramadan ini, mari kita membangun wajah yang berkah. Belum sampai memesan apapun, sudah terasa nikmatnya dalam hati. Terima kasih. Pada akhirnya saya ingin menyimpulkan para pemirsa. Mudah-mudahan kesimpulan ini juga bisa berfungsi semacam doa. Ya, mari Bapak Ibu para pemirsa semuanya, tahan mulutnya untuk tidak gampang marah, tidak gampang mengejek orang lain, tidak gampang berbohong, tidak gampang murkah, ya, dan tidak gampang tentu mengkonsumsi barang yang haram, mengkonsumsi minuman yang haram. Maka insya Allah mulut ini kalau bisa dipelihara, maka separuh penghuni, separuh pintu surga terbuka untuk kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mampu mengendalikan mulut ini, separuh pintu neraka terbuka untuk kita. Saya katakan dari awal tadi, separuh penghuni neraka karena mulut. Satu saja poin kita pada bulan Ramadan kali ini, saya akan berpuasa mulut ini. Maka insya Allah itu mengantarkan kita masuk surga. Tapi kalau kita nggak bisa tobat-tobatnya sudah dicuci Ramadan, jangan-jangan memang kita sudah ditakdirkan akan menjadi penghuni neraka kan. Nauzubillah min dzalik.